Tahun 2013 bisa jadi merupakan tahun kelam bagi beberapa kalangan selebritis. Sosok beken seperti Raffi Ahmad, Julia Perez hingga Angelina Sonda tersandung kasus hukum hingga mendekam di balik jeruji besi. Cerita kelam di tahun 2013 dimulai dengan tertangkapnya Raffi Ahmad pada Ahad subuh 27 Januari 2013. Raffi Ahmad ditangkap aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat itu, beberapa artis juga ikut diamankan seperti Wanda Hamida, Saskia Sungkar, dan Irwansyah. Namun belakangan rekan-rekan Raffi dibebaskan karena tak terbukti menggunakan narkoba. Sementara Raffi harus masuk pusat rehabilitasi BNN di Lido, Jawa Barat karena terbukti menggunakan narkoba jenis metilon. Maka seperti inilah wajah Raffi Ahmad sang pesohor muda saat dibawa ke Lido. Hampir 2 bulan menjalani rehabilitasi, Raffi akhirnya dibebaskan pada 27 April 2013. Bebasnya Raffi Ahmad dari Pusat Rehabilitasi BNN di Lido, Jawa Barat langsung mengundang pertanyaan miring. Karena sebelumnya BNN sangat ngotot untuk menahan Raffi lantaran terlibat pasal berlapis, yakni mulai dari kepemilikan 14 butir metilon dan 2 linting ganja hingga dugaan Raffi menyediakan tempat untuk berpesta narkoba. Sementara pihak BNN menyatakan penangguhan penahanan dilakukan karena hasil evaluasi dokter BNN menyatakan kondisi fisik dan psikis Raffi sudah membaik. Raffi gimana akhirnya? Bebas dari pusat rehabilitasi BNN, Raffi pun menikmati dunia keartisannya lagi. Ia kembali mereguk masa-masa keemasannya yang hilang setelah menjalani masa rehabnya. Namun berkas perkara Raffi hingga saat ini masih dikembalikan ke pihak penyidik alias belum dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi karena jenis narkoba yang digunakan Raffi tidak tercantum dalam undang-undang. Ini masalahnya begini, kasus narkotika jenis baru itu kita kan punya jurisprudensi. Artinya itu tergantung pada persepsi masing-masing penegak hukum. Selain Raffi, artis seksi Julia Perez juga terseret kasus hukum hingga memaksa dirinya mendekam di balik jeruji besi. Ujung muaranya ia bertengkar dengan Dewi Persik saat keduanya syuting bareng di Jakarta di tahun 2010 silam. Juppe dinyatakan bersalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 11 Oktober 2011 silam. Juppe dijatuhi vonis 3 bulan penjara dengan 6 bulan masa percobaan. Juppe sempat mangkir menjalani masa hukuman karena alasan sakit. 18 Maret 2013, Juppe pun digelandang ke Rutan Pondok Bambu sebagai tahanan. Kini giliran Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berkas tersebut pun sudah diterima dan sedang menunggu keputusan. Lantas, akankah DP mengalami nasib serupa seperti Juppe? Kalau sudah takdir saya menentukan demikian, saya tidak bisa lari daripada takdir. Berarti tandanya saya harus menjalani itu, tapi saya tidak akan takut. Mereka itu berhak untuk membuat saya itu masuk penjara. Tapi bukan berarti saya sendiri. Belum tentu ibaratnya orang-orang yang demikian itu tidak mendapatkan balasan. Kisah kekerasan juga membawa Eza Gionino ke sel penjara. Ia dijatuhi hukuman 7 bulan penjara potong tahanan karena terbukti melakukan kekerasan pada mantan kekasihnya Ardina Rasti. Eza akhirnya menghirup udara bebas murni pada 30 Agustus 2013 lalu. Boleh jadi ini adalah catatan kelamnya masuk bui karena masih terbayang betapa terkejutnya Eza saat mendengar vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Juni 2013. Oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan. Ada kebalik sih.
Hidup aku sekarang jauh lebih tenang ya gitu, aku jauh lebih bisa lebih sabar, lebih dewasa lah itu yang aku rasain. Kenapa? Karena 6 bulan kemarin selama aku ditahan, hal-hal yang nggak pernah aku lihat, hal-hal yang bener-bener di saat kita merasa ada di bawah banget, nah itulah yang aku rasain gitu. Jadi kalau dibilang aku nggak tahu orang si A yang si A yang sampai ngelakuin kesalahan seperti apa, dan karena di dalam aku ketemu 3.000 orang dan mereka semua narapidana ya gitu. Kebayang gak sih kamu seperti itu gitu. Ya, aku sih bersyukur aku ngerasain seperti itu. Aku bersyukur banget. Bulan Oktober menjadi bulan terpanas untuk Piyu karena istrinya Flo dikait-kaitkan dengan tragedi penabrakan pagar rumah Vika, istri pengusaha Adi Gunasutowo di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Saat itu, Vika melaporkan perbuatan Flo dan ingin pelaku segera ditangkap. Adi Guna sendiri sempat mengklaim bahwa dirinya lah yang menabrak pagar rumahnya sendiri. Namun pengakuan tersebut berubah setelah Adi Guna menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika yang melakukan penabrakan adalah Flo yang sedang dalam keadaan mabuk berat. Dalam pemeriksaan tersebut juga terkuak hubungan terlarang antara Adi Guna dengan Flo. Pada tanggal 25 November, Vika akhirnya mencabut laporan serta memaafkan Flo. Pencabutan laporan dilakukan setelah terjadi pertemuan serta kesepakatan damai antara Vika dengan orang tua Flo, Frans Limasnax. Polisi akhirnya juga mencabut status tersangka terhadap Flo. Namun entah kenapa sampai detik ini Flo belum juga muncul. Akankah Flo muncul dan memberikan klarifikasinya di tahun 2014 nanti? Yang ngobrol ke saya, iya kan? Saya bilang saya ke rumah, iya kan? Itu pacarnya saya gak ada, pergi sama orang lain. Kalau you punya pacar, marah nggak? Saya tanya sama you, marah nggak? Terus saya tabrak pintunya, Ismail, ini rumah gue, mau gue bakar lagi itu rumah saya, nggak ada urusannya sama Mas Piyu. Dari sederet kisah pidana kalangan artis tadi, kasus Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur menjadi kasus yang menarik perhatian publik secara luas. Eyang Subur yang awalnya hanya sayup-sayup dikenal, mendadak jadi melambung namanya lantaran perseteruannya dengan Adi Bing Slamet. Mantan artis cilik itu mengungkapkan belang Eyang Subur. Bola masalah makin membesar karena Arya Wiguna juga ikut membongkar aib Eyang yang dituduh melakukan praktik sesat. Namun sejak Mei berseteru dan bolak-balik saling melaporkan ke polisi, kasus ini belum juga naik ke pengadilan. Sebaliknya justru gebrak meja Arya Wiguna yang kondang kemana-mana. Saya bersumpah atas nama Tuhan, kamu dan semua yang membela kamu, yang munafik, yang bohong, ingat Subur, kamu sudah tidak punya lagi pasukan. Pasukanmu sudah ada di bawah saya semua.